Bismillahirrahmanirrahim, mari kita lanjutkan. Dan di video kali ini kita akan membahas contoh soal 4, yang mana kita diminta untuk menentukan nilai perbandingan periode ya, susunan pegas pada A dan B ya. Jadi ini adalah susunan pegas. Nah, tapi sebelum kita membahas bagaimana memecahkan soal ini, di sini ada kata-kata baru ya, yaitu periode ya. Nah, apa itu periode? Jadi katakanlah di sini ada pegas gitu misalnya ya. Di sini ada pegas, gitu kan? Oh, ada pegas, kemudian diberi beban M misalnya gitu ya. Nah, ini ada titik 0 gitu ya, titik A, dan ini titik B gitu ya. Nah, kemudian pegas ini kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka nanti kita tarik ke bawah sampai ke A ya. Tarik sampai ke A ya. Maka nanti di sini akan ada seperti ini gitu ya. Di sebelah sini gitu ya. Nah, ini. Nah, ketika dilepaskan ya, maka tentunya pegasnya pasti akan naik turun gitu ya. Nah, naik turun ya. Nah, itu kan membentuk suatu gerakan yang mana gerakan itu dianggap sebagai satu kali gelombang ya. Itu adalah ketika dari A menuju ke O, kemudian B, O lagi A ya. Jadi dari awal kembali ke awal gitu ya. Dari A, O, B, kemudian balik B, O, A. Nah, itu dianggap sebagai satu gelombang ya. Ini satu gelombang. Itu berarti dari A, kemudian O, B, kemudian O, A lagi. Atau kalau misalnya dari O mulainya berarti O, A, O, A, kemudian O, kemudian B, kembali ke O ya. Atau mungkin dari B juga bisa ya. B, O, A, O, B ya. Intinya adalah dari awal, dari titik di mana dia berangkat, menuju ke titik selanjutnya. Menuju ke titik diakhiri pada tempat di mana titik dia berangkat gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk rumus atau persamaan daripada periode yaitu seperti ini ya. Nah, ini tapi ini sudah dalam bentuk jawaban soal tadi gitu ya. Nah, kalau rumus dasarnya adalah seperti ini ya. Jadi oh ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan periode? Jadi eh, periode adalah waktu untuk melakukan satu gelombang ya. Nah, itu dianggap itu disebut sebagai periode gitu ya. Nah, jadi tadi dari O, A, kemudian O, B, O, atau dari A, kemudian O, B, O, A, itu kan pasti ada waktunya. Nah, waktu untuk melakukan sekali gelombang atau sekali siklus itu adalah dinamakan dengan periode. Dan rumusnya adalah ini, T, ya ini adalah periodenya, ya. Yang mana T adalah periode, kemudian M adalah massa benda yang digantung pada bekas ya, dan K adalah konstanta. Nah, kita akan mencari perbandingan ya periode antara kedua benda ini gitu ya. Oke, ini saya akan taruh ke bawah aja supaya enak. Oh enggak, ini saya copy saja. Oke, jadi kita harus mencari KP ya, pengganti untuk pegas ini dan pengganti untuk pegas yang kedua ini. Oke, kita mulai dari yang A ya. Jadi yang A ini eh, kita mencari untuk yang ini ya. Ini kita anggap sebagai KP 1 ya.
ini adalah kita anggap sebagai KP2 ya. Ini adalah KP3 dan ini adalah KP4 ya. Yang mana KP untuk A ya adalah KP ya, yang mana nanti adalah seper KP A ya sama dengan seper KP1 ditambah seper KP2 ya, karena di seri gitu ya. Nah, sama juga untuk yang KP apa namanya? KPB gitu ya. Jadi seper KP3 ditambah seper KP4 gitu ya. Oke. Nah, kita akan mencari KP1 dulu ya. KP1 ya. Nah, KP1 ini adalah seri gitu ya. Berarti K plus K plus K ya sama dengan 3K gitu ya. Oke, kemudian ini saya pindahkan saja. Kemudian KP2 ya. Ini K ditambah K ya sama dengan 2K gitu ya. Nah, sehingga seper KPA ya, karena kita akan mencari pengganti ini total ya. Karena kan sudah jadi 1. Oke, saya buat biar simpel aja. Oke, berarti ini KPA ya. Karena yang tadi sudah jadi yang KP1 sudah jadi 1, kemudian KP2 juga sudah jadi 1, KP2. Nah, berarti kan KP1 dan KP2 ini di seri gitu ya. Nah, ini KP1 dan KP2 di seri ya. Maka untuk memperoleh KPA yang mana adalah pengganti untuk gabungan antara KP1 dan KP2 ya. Jadi seperti ini ya tadi ya, seper KP1 ditambah seper KP2 gitu ya. Nah, KP1 tadi adalah 3K ya ditambah KP2 sama dengan 2K gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi 6K ya, ini adalah seper KPA. Ini berarti menjadi 2, ini menjadi 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian menjadi seper KPA sama dengan 6K ditambah 5. Maka KPA adalah 6K per 5. Ini untuk yang KPA-nya ya. Nah, sekarang kita mencari yang B gitu ya. Oke, yang B. Nah, saya akan pakai warna lain aja deh. Oke, saya pakai warna hijau ya. Ini untuk yang B, kita akan mencari KP3 ya. Nah, karena dia di paralel ya, maka KP3 sama dengan K ditambah K ya. K ditambah K ya, maka KP3 sama dengan 2K. Oke. Kemudian KP4 ya ini mirip dengan KP2 ya, berarti KP4 adalah K ditambah K ya. KP4 sama dengan K ditambah K, maka KP4 sama dengan 2K. Nah, karena KP3 dan KP4 di seri ya, maka ya ini saya pindahkan saja. Kita menggunakan yang ini gitu ya. Jadi seper KPB
ya sama dengan 1/, KP3 ditambah 1/, KP4 itu. Nah, oke. 1/, KPB ya sama dengan KP3-nya adalah 2K ya. Ditambah KP4 ya, KP4 itu adalah 2K per 2K ya. Nah, maka ini menjadi, ini tetap 2K, kemudian ini ada 2 plus 1 plus 1 ya, berarti sama dengan 2/2K ya, ini adalah 1/, KPB. Maka KPB sama dengan K ya, karena 2K/2 ya, sama dengan K gitu ya. Nah, sudah ketemu ya KPB dan oke, saya lingkar aja KPB dan KPA-nya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan periode antara yang A dan yang B ya. Nah, tadi perbandingan periode adalah rumusnya ini ya, T sama dengan 2Pi per M per KA ya. Oke, saya buat batch baru saja ya. Oke, saya copy saja ini tadi. Ya, yang mana tadi sudah ditemukan ini adalah, kok hilang? Oke. Oke, ya intinya KPA ya itu adalah 6K/5, 6K/5 ya, sedangkan untuk KPB ya itu adalah K ya. Nah, kemudian ya untuk massa A sama dengan M ya. Di sini M ya. Ya, M ya, MA ya adalah M. Kemudian untuk yang MB itu adalah 5M ya. 5M. Nah, oke. Rumus daripada T tadi adalah 2Pi ya akar M per K ya. Kita lihat lagi apakah benar ya, 2Pi akar M per K. Oke, 2Pi sama dengan dikali M per K. Nah, sehingga ya nanti akan ada perbandingan TA ya dibagi dengan TB gitu ya. Nah, ini akan menjadi 2Pi akar MA per K KA ya, atau KPA gitu aja ya. KPA dibagi dengan 2Pi ya akar MB per KPB. Oke. Nah, karena ini dua akar 2Pi-nya adalah sama, kita coret gitu ya. Nah, kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Ini TA per TB sama dengan akar. Nah, MA berapa tadi MA? Jadi MA di sini akan digantikan dengan M ya. Oke, jadi ini adalah M per KPA. Oke, KPA-nya mana? KPA-nya adalah 6K/5. Oke, 6K/5 gitu ya. Nah, kemudian akar lagi. Kemudian MB ya. MB-nya adalah 5M. Ya. MB ya berarti 5M dibagi dengan KPB. KPB-nya adalah K. Nah, kemudian
TA per TB sama dengan ini akar M per 6K ya per 5 M-nya besar dikalikan dengan akar, nah ini dibalik ya karena dia menuju ke atas ya, menjadi K per 5M ya. Oke, nah kali ini ada akar, ini ada akar. Akarnya bisa kita besarkan ya menjadi M per 6K per 5 dikali dengan K 5M gitu ya. Nah ini karena dia ada pernya, yang ini bisa naik ke atas gitu ya. Nah jadi seperti apa bentuknya? Akar besar M kali 5 6K ya. Karena tadi yang 5-nya di sini udah naik ke sini gitu ya. Oke, dikalikan dengan K per 5M ya. Oke, sehingga ya ini kita coret, ini kita coret, nah menjadi akar 1/6 ya. Nah, maka TA dibanding dengan TB adalah jawabannya akar 1/6 ya. Oke, ya seperti itu. Bagaimana kita untuk memperoleh perbandingan ya periode susunan pada pegas A dan B. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video ini. Terima kasih.